Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya sudah dibahas 3 bentuk persamaan eksponensial. Kali ini kita akan melanjutkan 2 bentuk berikutnya, yaitu bentuk yang D dan bentuk yang E. Oke, kita mulai dengan bentuk yang D, yaitu bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Pada bentuk ini terdapat langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita selesaikan dulu Fx sama dengan Gx. Artinya pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. Oke. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0. Nah, lihat bentuk yang ketiga ini terdapat syarat, yaitu Fx-nya harus positif dan Gx-nya juga harus positif. Nah, jika kedua-dua positif, maka penyelesaiannya nanti akan kita ambil X-nya. Tapi kalau ada salah satu saja yang negatif, maka untuk Hx sama dengan 0, nilai X-nya nanti tidak memenuhi. Nah, untuk langkah yang terakhir, yaitu Hx sama dengan negatif 1. Dan terdapat syarat juga. Nah, syaratnya Fx-nya ganjil dan Gx-nya ganjil. Jadi, sama-sama ganjil. Atau Fx-nya genap dan Gx-nya genap. Oke, artinya sama-sama genap ya. Nah, artinya di sini tidak boleh salah satunya ada yang genap dan ada yang ganjil. Jadi kalau ganjil, ganjil semua. Dan kalau genap, genap semua. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 10 pangkat x kuadrat sama dengan 3x min 10 pangkat 2x. Nah, yang jadi Hx di sini artinya 3x min 10. Yang jadi Fx, x kuadrat ya. Hx-nya tadi 3x min 10 dan Gx-nya tadi 2x. Nah, kita selesaikan. Yang pertama yaitu Fx sama dengan Gx. Ini ya, Fx sama dengan Gx. Fx-nya x kuadrat, Gx-nya 2x. Nah, 2x-nya pindah ke kiri, jadi x kuadrat min 2x sama dengan 0. Karena yang kanan tadi sudah pindah ke kiri, jadi sisa 0. Nah, perhatikan, bentuk ini sama-sama ada x-nya. Jadi kita faktorkan. Kalau x-nya keluar, ini x-nya tinggal 1. Jadi pangkatnya sudah hilang ya. Ini kalau x-nya keluar, tinggal negatif 2. Oke, sama dengan 0. Sekarang, kita ambil x sama dengan 0, atau ini x min 2 sama dengan 0. Jadi kita pecah jadi 2 ya bentuknya. Oke, ini sudah sederhana. Yang ini kita sederhanakan lagi. X sama dengan minus 2 pindah jadi 2. Oke. Nah, karena yang ini tidak ada syarat, artinya x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 nanti akan masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Kita simpan dulu ya untuk yang ini. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu Hx sama dengan 1. Oke. Hx sama dengan 1. Hx-nya tadi 3x min 10 sama dengan 1. Nah, 1 dari sini ya, turun. Oke, 3x sama dengan negatif 10 pindah jadi positif 10. Jadi 3x sama dengan 1 ditambah 10 hasilnya 11. X sama dengan 3 pindah jadi pembagian, jadi 11 per 3. Nah, karena untuk langkah yang kedua ini tidak ada syarat, maka 11 per 3 nanti akan masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, kita simpan lagi ya. Sudah 3 angka yang kita simpan, 0, 2, dan 11 per 3. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Hx sama dengan 0. Hx-nya 3x min 10, 0-nya turun. Oke, 3x sama dengan 0. Nah, negatif 10 pindah jadi 10. Nah, X sama dengan 10 per 3. Oke. Sekarang, bentuk yang ini, langkah yang ini, ada syaratnya. Syaratnya, Fx-nya harus positif dan Gx-nya harus positif. Oke, kita mulai dengan Fx. Fx-nya tadi adalah x kuadrat. Nah, Fx-nya adalah x kuadrat. Perhatikan, X-nya sudah kita peroleh, yaitu 10 per 3. Sehingga X di sini kita ganti dengan 10 per 3. Nah,
kita masukkan ke sini 10 per 3 pangkat 2 sama dengan 10 kalau dikuadratkan hasilnya 100, 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9. Perhatikan, 100 per 9 ini tidak ada tanda negatif kan, artinya nilainya positif. Nah, kita lanjutkan ke syarat yang kedua, GX. GX-nya 2X. Nah, dari soal ya 2X-nya. Nah, X-nya tadi 10 per 3, kita substitusikan ke sini, sehingga X-nya G 10 per 3 sama dengan 2, X-nya kita ganti dengan 10 per 3. Dalam perkalian, kita kalikan saja dengan pembilangnya. 2 dikali 10 hasilnya 20 per 3. Sama, di sini tidak ada tanda negatif, artinya di sini positif. Nah, karena kedua-duanya positif, maka 10 per 3 itu memenuhi. Nah, nanti 10 per 3 juga kita ajak ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu HX sama dengan negatif 1. Nah, HX-nya 3X min 10 sama dengan negatif 1-nya turun. 3X sama dengan negatif 1. Oke, minus 10 tadi pindah jadi positif. 3X sama dengan, negatif 1 plus 10 hasilnya 9. X sama dengan 9, 3 pindah jadi pembagian, 9 per 3, jadi X sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, ada syaratnya. Syaratnya fx-nya ganjil dan gx-nya ganjil, atau fx-nya genap dan gx-nya genap. Oke, kita uji untuk fx dulu. Fx-nya tadi x kuadrat ya. Oke, x-nya 3. Jadi kita masukkan x-nya 3 kan? 3 pangkat 2 hasilnya 9. 9 itu bilangan ganjil atau bilangan genap? Bilangan ganjil kan? Oke, jadi kita buat 9 itu ganjil. Nah, sekarang kita lanjut ke GX. GX-nya 2X. X-nya kita substitusikan 3, jadi 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, 6 merupakan bilangan genap. Nah, artinya di sini fx-nya ganjil, gx-nya genap. Tidak boleh berbeda seperti ini. Kalau ganjil harus ganjil semua, kalau genap harus genap semua. Sehingga X sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Jadi angka 3 tidak kita ikut sertakan ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 0, 2, ini dari yang kita kerjakan angka pertama tadi ya, 10 per 3, dari sini 10 per 3 karena dia memenuhi. Dan 11 per 3, 11 per 3 dari sini ya. Oke. Paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk P dikali A pangkat fx kuadrat plus Q kali A pangkat fx plus R sama dengan 0. Oke. Nah, jika terdapat bentuk seperti ini, nah ada syaratnya, A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, P, Q, dan R merupakan anggota bilangan real. Oke, tahu ya, bilangan real itu koma-komahan masuk, pecahan masuk, negatif masuk. Nah, 0 pun masuk. Tapi di sini ada syarat tambahan. Untuk P yang di depan, dia tidak boleh sama dengan 0. Oke, artinya bentuk ini bentuk umum. Oke, nanti di sini menyesuaikan. Bisa di sini ada angka, bisa tidak ada angka di sini. Begitupun yang di sini ya. Oke. Nah, jadi kalau bertemu bentuk seperti ini, jadi di ruas kanannya pasti 0 ini ya. Bentuk yang panjang-panjang seperti ini, ada kuadratnya, dan di ruas kanan pasti 0. Maka, ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadrat sudah dipelajari kan di SMP atau MTS waktu itu, pada materi ya persamaan kuadrat. Sekarang, kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x min 4 dikali 3 pangkat x plus 3 sama dengan 0. Kita selesaikan, kita salin dulu soalnya. Nah, perhatikan, dalam menyelesaikan soal ini, fokus ke perpangkatan yang ada di tengah-tengah. Nah, yang ada pangkat adalah 3 pangkat x kan? Nah, kalau di sini 3 pangkat x, yang di kiri harus kita ubah dalam bentuk 3 pangkat x juga. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat x pangkat 2. Jadi 2-nya kita geser. Nah, apakah boleh seperti ini? Boleh. Nah, perhatikan, ini pangkat ketemu pangkat berdasarkan sifat eksponen.
maka pangkatnya dikali. X dikali 2, 2X. Berarti sama saja kan bentuk ini? Nah, sekarang yang ini turun saja. Oke, kalau sudah ketemu bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita misalkan. Nah, jadi yang pangkat tadi, yang ini kita misalkan dengan suatu variabel. Nah, misalkan di sini M. Di 3 pangkat X sama dengan M pemisalannya. Sehingga bentuk ini nanti akan berubah menjadi, ini tadi M ya, jadi M kuadrat min 4M plus 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini. Paham ya? Nah, selanjutnya, kalau sudah bertemu bentuk ini, kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkan masih ingat ya materi SMP. Fokus ke angka yang di ujung, positif 3. Angka berapakah yang kalau kita kalikan hasilnya 3? Oke, ada dua kemungkinan ya. 1 dikali 3 atau negatif 1 dikali negatif 3. Oke, nah di antara dua kemungkinan tadi, kemungkinan yang manakah yang kalau kita jumlahkan angka tadi hasilnya negatif 4? Oke, yang pertama tadi 1 dikali 3. Coba kita jumlahkan. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Bukan ya? Negatif 4. Oke, coba yang kedua. Negatif 1 dikali negatif 3. Nah, kalau kita jumlahkan negatif 1 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 4. Benar kan? Artinya, M-nya turun negatif 1 dengan negatif 3 hasilnya. Bisa ya untuk faktor? Nah, sekarang kita pecah menjadi 2 bagian untuk yang ini. Kita pecah jadi 2, jadi M min 1 sama dengan 0, yang ini M min 3 sama dengan 0. Nah, ini negatif 1 pindah jadi 1, negatif 3 pindah jadi 3. Oke, ini belum selesai. Penyelesaian kita itu dalam bentuk X. Ini baru pemisalan tadi ya, ini huruf M. Nah, belum selesai. Kita tadi memisalkan M-nya 3 pangkat X. Sehingga kita kembalikan lagi ke bentuk awal. Oke, M sama dengan 1 dengan M sama dengan 3. M-nya tadi 3 pangkat X. Oke, artinya 3 pangkat X sama dengan 1, 3 pangkat X sama dengan 3. Oke, nah sekarang kembali ke bentuk eksponen yang awal. Nah, 3X sama dengan 1. Sekarang kita mulai harus berpikir di sini. 3 pangkat berapakah hasilnya 1? Jawabannya 3 pangkat 0 kan? Nah, selanjutnya yang ini. 3 pangkat berapakah hasilnya 3? Ya, 3 pangkat 1 hasilnya 3. Oke, nah kalau sudah bertemu bentuk ini, kita ambil pangkat sama dengan pangkat. Artinya X sama dengan 0, yang ini penyelesaiannya, dan ini X sama dengan 1. Nah, yang X inilah merupakan penyelesaiannya. Jadi sudah dalam bentuk X, bukan dalam bentuk M seperti ini ya. Kalau masih dalam bentuk seperti ini, harus diubah dulu dia, sampai ketemu X-nya berapa nilainya. Nah, sehingga jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 0 dan 1. Oke, sampai di sini paham ya? Demikian untuk materi lanjutan dari persamaan eksponensial. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.